cerita adalah unsur pembangun dari dalam cerita itu sendiri. Di dalam unsur intrinsik cerita ada judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, pesan moral. Kalian tahu tidak apa itu judul? Nah, sebenarnya mudah anak-anak. Judul itu biasanya tulisannya tebal, hurufnya kapital. Pertama kali langsung ditulis di atasnya itu. Kalau kita sebelum baca cerita pasti ada judulnya. Ya, pertama kali itu ada judulnya. Nah, setelah judul ada tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan di dalam cerita tersebut. Orang yang ada di cerita. Nah, setelah misalnya ceritanya itu tentang hewan, berarti dia itu tentang fabel. Hewan apa saja yang ada di dalam cerita. Sudah itu ada sifat tokoh. Sifatnya itu ada loh. Ada baik, ada jahat. Kalau baik itu namanya protagonis. Ya, ingatkan apa? Protagonis. Iya, protagonis itu baik hati, ramah, tidak suka pemarah, ya. Tetapi pada saat perannya itu antagonis, ya, dia itu pemarah, jahat. Ya, kalau di hewan berarti ganas. Nah, setelah itu tempat. Di mana tempatnya? Misal kejadiannya itu ada di dalam rumah. Berarti tempatnya di mana? Kalau tempatnya kejadiannya di sekolahan. Apa tempatnya, di mana tempatnya? Bagus. Ya, kita sesuaikan dengan cerita. Terus di situ lagi awal cerita. Awal cerita itu apa? Ceritanya bagaimana? Misal bawang merah, bawang putih, ya. Bawang merah, bawang putih itu ceritanya, oh Bu lagi sedih, ada Ibu tiri. Nah, kalau tentang hewan, dilihat awal ceritanya itu apa. Nah, di sini sudah lagi kalau ada awal pasti ada ada apa? Akhir. Oke, ada akhir. Akhirnya itu bagaimana? Apa Bu senang, bahagia? Ya, senang sama bahagia sama ya? Ya, senang, Bu. Terus ceritanya itu jadi sehat, apalagi nanti itu jadi kaya, ya. Nah, di situ terus ada lagi pesan moral. Ya, pesan moral itu maksudnya pesan apa setelah kita membaca, pesan apa yang kita dapat. Kalau baik, kita tiru. Kalau tidak baik, jangan ditiru. Oke, siap. Sebelumnya, ya, sebelum Ibu menampilkan video tentang cerita, kalian harus sudah tahu apa itu untuk unsur-unsur intrinsik. Ya? Sudah paham apa belum? Sudah paham apa belum? Sudah. Kurang semangat, tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang Ibu sudah tampilkan media pembelajaran kita adalah tupai dan
mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, Tupai tidak melihat Gabus, sahabatnya. Ia mencari ke tempat biasa. Gabus tinggal saat bertemu. Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Lebih jelasnya, kita tonton bersama-sama ya anak-anak. Kurang semangat. Tepuk semangat. Sekarang lihat di depan, kita nonton bersama, yaitu tentang tupai dan ikan gabus. Gabus, di mana kamu? Aku di sini. Kamu sedang apa? Kamu sakit ya? Iya, Tupai. Kamu ingin makan apa? Saya berjanji untuk memberikan makanan yang kamu minta supaya kamu bisa sembuh. Aku hanya bisa sembuh dengan memakan hati ikan hiu. Hah? Apa? Ikan hiu? Waduh, yang benar saja bro, itu kan ikan yang sangat buas, bisa-bisa aku doakannya. Tapi tidak apa-apa, akan mencoba. Si Tupai terus berlari menuju pantai, ia akan mencari pohon kelapa yang paling tinggi. Setelah mencari pantai, ia langsung memanjat pohon kelapa dan masuk ke dalam kelapa tersebut. Kemudian tiba-tiba hiu tersebut menjadi kesakitan. Terang saja si Tupai keluar dari kelapa yang ada dalam perut ikan hiu, kemudian menggigit hati ikan hiu. Akhirnya hiu tersebut mati dan Tupai berhasil keluar membawa hati ikan hiu untuk diberikan pada temannya si ikan gabus. Gabus, gimana kamu? Aku berhasil membawa hati ikan hiu. Hah? Kamu berhasil? Terima kasih Tupai. Ikan gabus segera memakan hati ikan hiu yang dibawa oleh Tupai. Seketika itu juga dia langsung sembuh. Tupai sangat senang. Kedua sahabat itu sangat bergembira. Setelah dari nonton video tersebut, Ibu ada tugas untuk anak-anak. Ya, ada tugas tadi sudah memperhatikan tak videonya? Sudah. Kurang semangat. Kalau sudah, Ibu membagikan tugas. Di situ ada tulis nama, kelas,
baca Reva. Arena Antika kelas 4 judul tupai dan ikan gabus. Pesan moral kesungguhan untuk mencari hati ikan hiu. Akhir cerita, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Awal cerita, sepasang sahabat tempat tepi pantai, tepi sungai. Si Pato pun melalui dengan sahabat. Tupai sangat baik dengan gabus. Ya, ini hadiahnya. Kasih tepuk tangan. Siapa lagi yang mau maju? Ayo, Reva. Nama Reva Puspitasari, kelas 4, judul Tupai dan Ikan Gabus. Pesan moral, persahabatan sejati. Akhir cerita, ikan gabus sehat dan tupai senang. Awal cerita, persahabatan sejati. Tempat tepi pantai, tepi sungai dan hutan. Sifat tokoh, tupai baik, ikan gabus sabar dan ikan hiu ganas. Tokoh tupai dan ikan gabus dan ikan hiu. Ya, kasih tepuk tangan. Nah, hadiahnya. Ayo, siapa lagi? Ya, maju. Nama Reva Aini kelas 4. Judul Tupai dan Ikan Gabus. Pesan moral persahabatan sejati. Akhir cerita, ikan gabus sehat dan tupai senang.
biasa